Katanya kata Dilan rindu itu berat, Beb. Padahal katanya yang berat bukan rindu. Apa tuh? Chat abu-abu yang tak kunjung membiru. Padahal membuat status 2 menit yang lalu, Beb. Gitu. Sampai saya bikin pantun, Beb. Apa tuh? Nonton Via Valen bikin aku nggak pernah malas. Padahal WA-nya online tapi chat aku nggak dibalas. Padahal WA-nya online tapi chat aku nggak dibalas. Biasanya pengantin baru itu selalu nempel aja. Pengantin baru. Bawaannya nempel aja. Nanti kan dari nempel lama-lama ada gesekan, nafsu meledak, apalagi orang-orang tua, orang-orang muda. Aduh, mulai kalau sahurnya kadang minum kopi susu, Beb. Karena kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur. Doa sudah, Beb, berusaha sudah, tapi belum dapat jodoh. Biar ketiga, bercermin. Oh my God. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Allah, jangan salahkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Lur. يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Kalau biasanya kan kalian menyaksikan video prank taksi online Sultan Juki yang ada ukti cantiknya di sana. Kali ini kalian ngaji dulu guys, karena kalian udah terlalu banyak dicekoki dengan hiburan-hiburan yang mengandung ketawa. Kali ini kita ngaji dulu. Dan kali ini spesial banget, aku kedatangan guru mulia kita. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Masya Allah. Saya agak deg-degan guys, karena biasanya saya pura-pura jadi orang Arab dan sekarang ketemu orang Arab beneran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya aneh yang deg-degan ketemu dengan Sultan. Wah. Sultannya palsu, Beb, Arabnya, Beb. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah nanti selama 1 jam ke depan, Beb, Insya Allah. ini ada banyak pertanyaan dari teman-teman followers Instagram gitu. Tapi kalau saya lihat ini kok kayaknya bajunya agak matching, Beb, ya kita ini. Kayak pernah lihat. Kayak pernah lihat, Beb, ya. Iya. Ini teman-teman perlu diketahui bahwa saya sedang memakai gamis dari Al-Habsyi Collection, ya, Beb, ya. Alhamdulillah. Masya Allah, ini milik dari guru kita Al-Habsyi Collection dan memang dipakainya nyaman banget dan bikin ketampanan saya naik 50% Beb, dari gitu. Asalnya gitu. Betul. Sih ditambah ganteng kalau saya lihat tadi. Begitu dicopot hilang lagi gantengnya gitu. Jadi makin kelihatan sultannya. Makin kelihatan sultannya. Jadi full saya jadi kayak makin banyak gitu dengan gamis ini. Beb, kalau pengen dapat gamis ini di mana, Beb? Ini sebelumnya ini gamis ini best seller nih. Ini best seller, ini produk terbaik, desain terbaik, dan ini saya dapat desainnya ketika sedang berada di Jeddah waktu itu. Allah. Di Jeddah ketemu desain ini, mampirlah ke salah satu tempat, ternyata dikerjain mahalnya luar biasa. Kita bikin sampel, kita bawa pulang, kita bikin produksi sendiri massal di Jakarta. Dan ini stylenya style apa ya? Milenial sekali. Milenial sekali. Cocok buat Sultan. Iya. Cocok buat Dan anak ini muda. kalau Sultan pakai ini bukan cuma yang bidadari, bukan cuma bidadari muda, yang tua-tua ngejar. Yang tua-tua juga. Ya Allah. Ini bisa didapatkan di Al-Habsyi_Gallery. Oke, itu Instagramnya. Instagramnya. Masya Allah, teman-teman jangan lupa langsung dibeli aja kalau yang mau kapelah nama saya nih nanti ya, kita janjian. Ustadz, ini saya manggil Ustadz atau Habib ya, Habib? Ala rahatukum. Saya anaknya biasanya manggil Habib aja. Manggil Sultan. Ya, teman-teman, beliau kalau dikenal di media sebagai Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Padahal kalau saya biasanya manggil beliau Habib Ahmad bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Bin Abu Bakar, bin Abdullah, bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kita akan manggilnya Habib Ahmad aja supaya lebih benar saya, Habib, ya. Karena takutnya salah saya kalau manggil Ustadz. Habib, ini banyak banget pertanyaan dari Instagram, cuma saya saring menjadi ya sekitar 10 pertanyaan gitu. Ini yang nanya Harim bukan? Ya, Harim Kejal juga nanya nih. Campuran, Beb. Mudah-mudahan ini bisa cukup waktunya, Beb, selama 1 jam ke depan. Tapi kayaknya sebelum kita nanya, saya agak haus nih, Beb. Boleh izin minum dulu, Beb? Oh iya. Habib, Biar dulu, lancar. Aduh. Ini kalau boleh tahu minuman dari mana, Beb? Ini namanya Ajwa. Ajwa. Ajwa ini ada artinya. Apa itu? Ajaib water. Ajaib water. Tapi ada pelesetannya juga. Apa itu? Antum lihat ada huruf apa? A, J, W, A. Al-Habsyi jual water aji. Oke.
Oke teman-teman, ini adalah air dari Al-Habsyi juga gitu ya, Bib ya. Dan ini sehat sekali. Ini mengandung Alkali tinggi, antioksidan dan mikrokluster. Oke. Kenapa bisa kita temukan kalori itu? Karena kita menyelidiki Zam-Zam. Subhanallah. Zam-Zam itu ditakdirkan minuman terbaik sedunia karena ada sesuatu. Yang pertama mengandung alkali, pH-nya tinggi. Alkali itu kalau sultan minum, itu dia mematikan sel kanker yang ada dalam tubuh kita. Istimewa, Masya Allah. Karena boleh jadi kita ini semua berpotensi punya kanker. Punya kanker. Selain kantong kering ya. Kantong kering, benar. Kanker yang akibat makanan-makanan yang mengandung kimia dan sebagainya. Nah, subhanallah, Zam-Zam itu alkalinya tinggi. Jadi kalau diminum, kanker hilang. Masya Allah. Dan ini juga mengandung alkali. Ya, boleh saya coba minum? Silakan. Saya agak deg-degan guys minum ini. Karena ini mengandung air ajaib juga nih. Ada apa, Bib? Ada 30 merek sudah kita kalahkan, aduh. Jadi air yang kangen saja kalah, apalagi nggak kangen. Oh iya. Katanya, kata Dilan, rindu itu berat, Bib. Padahal katanya yang berat bukan rindu. Apa tuh? Chat abu-abu yang tak kunjung membiru. Padahal membuat status 2 menit yang lalu. Bib. Gitu. Sampai saya bikin pantun, Bib. Apa tuh? Nonton Via Valen bikin aku nggak pernah malas. Padahal WA-nya online tapi chat aku nggak dibalas. Ini boleh diminum ya? Ini khusus banget. Ini bagus buat antum lagi sakit hati. Masya Allah. Guys, antum. Karena ini juga dikhatamkan Quran 30 juz. 30 juz. Nah, insya Allah dia membersihkan ya segala sesuatu yang berhubungan dengan hati. Masya Allah, coba saya minum lebih sebelah mana ya? Wah, bener. Bener ini. Sakit hati saya langsung hilang. Langsung hilang. Utang bisa lunas nggak kalau gini? Insya Allah. Insya Allah lunas ya Allah. Insya Allah, ini terima kasih banyak. Habib, ini kita langsung masuk nih pertanyaan pertama nih dari @imah0306. Ini beliau nanya, Habib, kalau kita tadarus atau hadir ke majelis itu kok ngantuk banget ya gitu. Tapi pas udah pulang ke rumah itu kok malah jadi seger lagi. Nah ini kenapa dan solusinya gimana sih, Bib? Baik, nah ini memang semua permasalahan setiap orang pasti pernah merasakan itu. Yang perlu kita tahu adalah hujibatil jannah bil makarih wa hujibatil nar bisyahawat. Tiket menuju ke surga, hadir pengajian, puasa, zakat, sholat, apapun bentuk perintah Allah, itu selalu dibuat oleh iblis, dipagari oleh sesuatu yang sulit awalnya. Sesuatu yang sulit. Pahit. Sesuatu yang menuju ke surga itu awalnya pahit. Berat, butuh perjuangan. Tapi nanti manis di akhir. Ibarat kita minum jamu, awalnya pahit, bawa tidur, segar, bugar, tidur nyenyak, bangunnya sehat. Susah-susah dulu di dunia. Tapi wahujibatin nar bisyahawat, tiket ke neraka itu selalu dibikin enak oleh iblis. Manis semua. Manis, nggak sholat enak, nggak ngaji enak, nggak puasa enak. Enaknya di dunia, tapi nanti pahitnya di akhirat. Seperti apa? Kita minum sirup. Sirup itu awalnya manis, besok mencret. Iya benar. Itu yang pertama. Jadi memang setan mendesain sesuatu yang menuju ke Allah itu dinampakkan susah, payah, berat. Tapi kalau urusan maksiat, antum tahu nggak? Anak-anak muda kalau nonton wayang kulit sampai subuh melek. Melek, benar. Padahal yang ditonton cuma wayang. Cuma wayang. Betul nggak? Iya. Kalau nonton dangdut sampai subuh, sampai subuh. Kadang nyawer. Kadang nyawer. Pengalaman ya? Ada temen Sultan Juki namanya. Oh, Sultan Juki. Oh, yang itu ya? Iya, yang pura-pura jadi Arab itu. Arab malum. Atau Arab cemas. Ketika hadir pengajian atau tadarusan malah menjadi ngantuk. Nah, di situ ujiannya. Yang kedua, ada sebuah pesan, inna syaitan yuridu ibni Adam bikulli rida. Rida ini artinya matlab wa murad. Jadi konten, tujuan, target. Ternyata memang setan itu untuk merusak manusia, dia punya konten, dia punya target, dia punya strategi. Salah satunya strategi itu dibikin yang maksiat itu enak. Tapi yang sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dibikin gak enak. Ngantuk. Dan ada setan-setan khusus yang Allah tugaskan, yang ditugaskan iblis. Divisi khusus. Ada namanya, ada name tag-nya, ada target-targetnya.
Masya Allah. Ada namanya setan awar. Setan awarnya khusus fokus bagian perzinaan. Jadi kalau ada laki perempuan duduk berdua di tempat yang remang-remang, walaupun di situ gelap, banyak nyamuk, ada kotoran kerbau, nampak mesra aja mereka. Ya, Hotel Bintang 5. Terasa seperti hotel bintang 5. Pengalaman lagi ya? Ya, Sultan. Sultan. Nampak enak. Maksiatnya dibikin enak. Ya. Walaupun yang laki-lakinya jelek, perempuannya cantik. Katakan ada lakinya itu hidungnya lubangnya besar sebelah. Atau lubangnya ke atas. Nah, tapi yang perempuannya dibikin terpesona. Di Tetep situ ya. perannya setan awal dibisikin, Neng, jangan lihat lubang hidungnya. Lihat janggutnya, Neng. Oke. Lihat janggutnya. Saya punya semuanya. Dibikin terpesona. Ada juga namanya setan khanzab. Kanzab. Itu khusus untuk membuat orang itu sholatnya melangkah ke sholat berat. Ketika sudah melangkah, kadang-kadang sudah masuk sholat dibikin ragu-ragu. Dibikin ragu-ragu. Pernah nggak ketika kita sholat badan jelas-jelas di masjid tapi hati jalan-jalan ke mall? Sering banget tuh, kadang pikiran ukti gitu. Badan di masjid, Iya. tapi pikiran dibawa mikir kemana-mana. Baju Itu lebaran. pengaruh setan khanzab. Kadang-kadang kalau nggak dibuat begitu, ada lagi kita dibikin rakaatnya dibikin lupa, Ya, saya pernah. bacaannya nggak ketemu ujungnya, Benar. dan puncaknya dia bikin kita sombong dengan sholat kita. Sombong dengan sholat kita. Bacaan yang harusnya pendek dipanjang-panjangkan ketika jadi imam. Ketika salam nggak ditanya makmum, malah nanya gimana bacaan aneh, mantap tidak? Itu juga pengaruh setan. Itu pengaruh. Dan orang banyak lulus di rintangan pertama tapi gagal di lintasan terakhir. Ya Allah. Ditanamkan kesombongan. Kesombongan itu adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Ada lagi setan yang memang tugasnya membuat orang itu tidak sempurna dalam bersuci. Wuduknya dibikin ragu-ragu. Nah, termasuk setan dalam urusan yang tadi antum tanya, itu ada nama setannya. Memang setan tuh tugasnya dia bawa tepung. Bawa tepung. Tepung itu hadir di pengajian, di tempat-tempat majelis tadarusan, dia tiupkan di mata-mata orang yang sedang beribadah. Ditiup, ditimang-timang, dibikin lagu-lagu instrumen yang enak. Jadi orang tuh merasa tempat ibadah itu jadi mudah ngantuk. Baca Quran berapa menit ngantuk, baca novel satu itu bisa khotam. Iya benar gitu. Dan memang tugasnya membuat kita tidak suka dengan nasihat. Tidak senang dengan majelis-majelis zikir, dibikin kita seperti tidak nyaman dengan kondisi begitu. Nah ini awas aja nonton video ini, kalian ngantuk itu tanda-tanda Sudah kemasukan kena setan. tepung setan, Tepung setan. sudah Ya, dikir teman-teman. dengan tepung. Makanya solusinya sempurnakan wudhu, Sempurnakan wudhu. karena wudhu itu silahul mukmin, senjata bagi orang mukmin. Setan terbuat dari apa? Api. Api bisa padam dari Air. air. Ya. Wudhunya sempurnakan. Wudhunya Ketika kita mau taklim, beda loh. Ketika ngaji, dulu kita diajarkan kalau belajar dengan berwudu dengan tidak berwudu itu keberkahnya beda. keberkahannya beda. Bahkan kalau antum mau menghafal Quran atau menghafal apapun pelajaran dalam keadaan bersuci itu cepat, karena ilmu itu nurun, cahaya, Cahaya. dan wa nurullah la yu'tali asi, tidak akan datang kepada orang-orang yang punya dosa maksiat. Dan ketika wudu itu dosa mata rontok, dosa muka, tangan, kaki semuanya hilang. Maka akan lebih afdal, lebih mudah kita meraih ilmu, Dengan wudhu. menerima nasihat dengan lapang dada itu ketika kita dalam keadaan suci. Suci. Wudu. Masya Allah. Maka yang ingin selamat dari godaan ini, Wudu, masuk ya. majelis taklim, mau belajar, pastikan berwudu, sempurnakan wudunya. Ya, ini Masih berwudu, masih ngantuk juga, berarti jangan-jangan lupa baca doa wudu. Masuk lagi kamar mandi, sempurnakan lagi doanya. Sudah lagi, masih juga nggak hilang, berendam dalam bak. Biar segar setannya kelelep. Ini kebangetan ya. Barangkali dia setan ya. Ya Allah, ini penjelasan yang juga baru saya dengar, Bib. Mungkin teman-teman juga baru dengar bahwa kalau kita ngantuk di tempat pengajian, sebelum mulai masuk pengajian atau masuk masjid, berwudu dah dengan sempurna supaya setan nggak mampu masuk ke dalam diri kita gitu. Karena minimal ketika kita berwudu kita punya senjata. Punya senjata. Kalau orang punya senjata, musuh akan mikir dua kali untuk mendekat, mengganggu, dan menggoda. Masya Allah. Terima kasih Habib. Ini ada pertanyaan kedua, ini udah masuk dari @faruki727. Nah, beliau nanya, Habib, bagaimana hukumnya menikah di bulan Ramadan? Masya Allah, ini udah kebelet apa gimana?
Ramadan masih mau nikah juga. Mas sabar dong Mas. Gimana Bibi ini? Gak sabaran banget ini kayaknya. Iya, menikah di bulan Ramadan boleh. Boleh guys. Boleh. Yang nggak boleh itu tau nggak apa? Menikah dengan teman sekantor. Iya. Itu nggak boleh. Saya masuk nih ya. Sama menikah dengan orang sekampung. Orang sekampung nggak boleh. Nggak boleh. Kalau menikah di bulan Ramadan boleh. Boleh Bibi ya. Tapi tetap dengan catatan. Selama yang bersangkutan bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang bukan hanya membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Karena begini, orang banyak sibuk ketika Ramadan datang, dia menghafal, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perut dan kemaluan. Dia tahu persis, dia hafal, tapi dia lupa. Ada sesuatu yang sering dia lakukan, justru itu membatalkan dan menghilangkan pahala puasa. Makanya Al-Imam Al-Ghazali membagi puasa menjadi 3. Ada puasanya orang yang awam. Dia hanya berpuasa menjaga dari yang membatalkan puasa, yang berhubungan dengan makan, minum, berhubungan suami istri, urusan perut dan kemaluan. Di atas itu ternyata ada namanya puasa khusus. Yang dia jaga bukan lagi perut dan kemaluan, tapi yang dia puasakan matanya, telinganya, tangannya, kakinya. Tangannya dari apa? Udah nggak chatting Ramadan, sudah tobat. Assalamualaikum ukti. Ya, sudah nggak jadi buzzer-buzzer, udah nggak bikin fitnah, tangan nggak peritilan, lihat ada sedikit komentar yang nggak enak. Dia nggak sadar kalimat yang begini, fudulnya dia ngurusin urusan orang, kritilan di tangan. Ini menghilangkan pahala puasa. Mata nggak lihat sesuatu yang diharamkan, telinga nggak dengar gosip-gosip. Ini nih zaman sekarang banyak banget yang kayak gitu. Oh, zaman sekarang kalau sehari nggak dengar gosip, puyeng kepalanya. Malah dicari acara gosip. Dan sekarang lucu, orang bermaksiat punya grup loh. Iya, punya akun juga ya. Ada akunnya. Masuk surga berjamaah, masuk neraka berjamaah gitu. Dan ini anehnya, dan dia bangga dengan yang begitu. Padahal ini bisa membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Itu yang diajarkan Nabi. Berapa banyak orang puasa, dia nggak dapat apa-apa. Cuma dapat ju wal atosh, cuma lapar dan haus saja. Kenapa? Matanya nggak dipuasakan, mulutnya nggak dipuasakan, mulutnya bohong, mulutnya menghina orang, mulutnya misalnya emosi, marah, pahalanya hilang. Nah, begitu juga telinga. Usahakan betul Ramadan itu isi dengan sesuatu yang faedah. Seperti acara hari ini. Masya Allah ini. Ini namanya Masya Allah. Tadi saya sempat bingung. Jangan-jangan ini temanya The Sultan Insaf. Jadi mau bawa emas datang. Gitu. Dan kayak gini manfaat. Ramadan bulan yang mulia harusnya isi dengan hal-hal yang mulia. Jangan kita bikin sesuatu yang anfaedah. Min alamati i'radillah anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Kalau ingin melihat tanda-tanda seseorang itu jauh dari Allah, kalau jauh dari Allah berarti jauh dari apa? Rahmat, ampunan, hidayah, sakinah. Itu bisa dilihat dari tingkah laku dia 24 jam. Lebih banyak dihabiskan untuk sesuatu yang faedah atau anfaedah. Kalau waktunya lebih banyak untuk anfaedah, nggak ada manfaatnya, baik dirinya dan orang-orang sekelilingnya, itu menandakan bahwa dia sedang jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah berarti dekat dengan siapa? Dengan setan. Kenapa lihat ke sini? Udah berantem dengan Sultan. Berarti dia dekat dengan iblis, dengan syaitan. Dan yang paling dahsyat yang ketiga, itu puasanya khususul khusus. Dia bukan cuma menjaga dari hubungan perut dan kemaluan, bukan cuma dia jaga mata, telinga, lisan, kemudian kaki, tapi dia sudah masuk ke ranah dalam. Dia jaga hatinya, Masya Allah. dia jaga pikirannya. Ada orang, dia nggak menghina orang, mulutnya nggak ngomongin orang, tapi hatinya suuzon. Pikirannya, mikirin kejelekan orang, walaupun nggak diomongin, tetap itu bisa menghilangkan. Betul? Masa lebih baik gitu. Ya. Jadi makanya kalau puasa itu hindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Salah satunya nih, suka makan mie nggak? Suka. Suka makan mie?
selama puasa, Habib titip pesan, kalau bisa hindari, jauhi mie apapun. Kenapa Bib? Inti nggak makan pun Heeh. itu bisa membatalkan pahala puasa inti. Mie apapun Mie apapun. itu membatalkan pahala puasa. Saya nggak masuk nih. Kenapa emang? Mikirin bini orang, Iya. mikirin rumah uang orang, Iya benar. mikirin makanan, pahala jadi batal. Kini bini keempat. Sultan, jangan bini keempat terus. Iya Bib ya. Boleh-boleh saja menikah di bulan Ramadan selama yang bersangkutan bisa mengendalikan dirinya. Tapi biasanya The Sultan, orang kalau sudah nggak sabar nikahnya di Ramadan, nggak mau nunggu setelah Ramadan, ini menunjukkan dia tegangannya tinggi dan dikhawatirkan ada konslet, ada gesekan-gesekan Siang hari. yang akhirnya dia melakukan sebuah larangan besar. Di tengah hari. Karena biasanya pengantin baru itu selalu nempel aja, Pengantin baru. bawaannya nempel aja. Nanti kan dari nempel lama-lama ada Gesek. gesekan, nafsu meledak, apalagi orang-orang tua, orang-orang muda. Muda. Aduh. Kalau yang tua-tua nikah Ramadan nggak apa-apa, yang tua-tua bahaya. Benar-benar. Apalagi kalau sahurnya kadang minum kopi susu Bib. Karena kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur. Sama halnya dicerita begitu. Dulu ada dua orang sahabat Nabi bertanya tentang satu hukum. Pertanyaan sama, tapi kok jawabannya beda. Orang pertama nanya, ya Rasul, tentang hukum mencium istri ketika berpuasa, batal nggak? Kata Nabi, nggak batal. Ulang nih. Satu orang datang lagi, ya Rasul, pertanyaan yang sama. Kata Nabi, batal. Loh kok yang pertama pertanyaan sama nggak batal? Kok yang ini batal? Ya. Tahu, kalau yang pertama dibilang Nabi nggak batal karena yang nanya orang tua. Dia walaupun nyium nggak ada setruman. Iya. Tapi yang kedua ini nanya karena anak-anak muda. Ketika nyium gesekannya ada, Bener. getarannya ada. Nanti dari nyium mulai merembet yang lain. Nah itu tuh. Nah, itu yang bahaya ya untuk kaum muda. Jadi kalau hindari. seandainya anak-anak mudanya belum bisa meyakini, belum bisa kontrol syahwatnya, nafsunya, tegangannya tinggi, disarankan lebih baik setelah Ramadan. Setelah Ramadan ya, Syawal dikit lagi lah ya. Teman-teman jangan terlalu terburu-buru, takutnya kesandung ya. Karena intinya kan puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu. Betul. Sementara nikah itu kadang-kadang orang nikah bukan mencari, kadang-kadang niat ibadah nomor 2. Niat ibadah nomor 2. Nafsunya dulu yang pertama. Niat itu nomor 1 ya. Ngomong-ngomong sudah nikah belum? Sudah Bib, alhamdulillah. Udah berapa kali? Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih. Nggak usah saya terusin. Biasanya Takutnya followers pada daftar gitu. Kenapa Habib tanya? Karena biasanya sultan ini kan terkenal kan, Masya Allah. Oh iya. Dayang-dayangnya banyak. Iya Bib. Masya Allah. Di Karawang 1. Oh gitu. Gitu Bib. Ini ada pertanyaan lagi ya Bib. Kalau 1 berarti belum pantas dipanggil istri. Belum karena isuan. Isuan. Berani nggak bilang ke istri, mah kalau 1 itu isuan. Kalau 2 itu istri. Istri itu berarti 3. Iya salah. Coba deh bilang gitu. Abis ya. Biasanya istri udah punya jawaban, nggak apa-apa. Kalau mau yang keempat is dead. Nah iya benar. Buat para wanita ini jawaban yang tepat buat kalian jawab ya. Alhamdulillah, insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan yang bertanya, insyaallah, kalaupun dia mau langsungkan pernikahan di Ramadan, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita doakan Allah berikan kekuatan. Amin. Ya, kalau misalnya bisa bertahan setelah Ramadan itu jauh lebih baik insyaallah. Amin. Karena belum tentu kita nikah kapanpun bisa. Ramadan belum tentu ada harapan bisa ketemu tahun depan. Betul, masya Allah. Nikah bisa mundur 1 bulan. Ramadan 1 tahun ke depan apa ada jaminan umur panjang? Itu dia. Betul nggak? Nggak jaminan ya Bib. Dan kita doakan juga sekaligus yang belum menikah mudah-mudahan dapat jodoh. Amin. Rabbal alamin. Buat para Ada penonton. tipsnya kita kasih boleh nggak? Boleh Bib, ini penting banget kayaknya. Penting. Buat yang laki-laki yang belum Menikah. dapat jodoh, ada amalannya. Ada amalan Bib. Amalannya 3B. 3B. B yang pertama berdoa. Berdoa. Kenapa harus berdoa? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan Doa. doa. Apa doanya? Salah satunya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau ada targetnya langsung angkat tangan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbaha ala dinika wa ala ta'atika. Qalbaha ala dinika wa ala ta'atika. Kalau dia taat dengan agama Allah, dia ahli ibadah, dia nggak akan nolak lamaran kita. Yang dia lihat bukan maharnya, bukan mas kawinnya, tapi yang datang adalah laki soleh yang berani melamarnya. Masya Allah. Jadi yang pertama doa. Doa, betul. Beb, doa sudah, Doa sudah, tapi belum dapat jodoh. belum nembak udah ditolak kadang. Pengalaman. Waktu belum jadi sultan. Iya belum, sekarang wah sama. Doa sudah, tapi belum dapat jodoh. Yang B kedua, berusaha. Doa tanpa usaha tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Pengen dapat wanita yang soleha, carinya di majelis-majelis taklim, jangan cari di diskotik. Ya, Sesuatu yang baik harus dicari di tempat yang di baik. tempat yang baik. Doa sudah, Beb, berusaha sudah, tapi belum dapat jodoh. B yang ketiga, Yang ketiga. bercermin. Oh my God. Jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Mungkin kita kurang dandannya, kurang rapinya, kurang dandan, kurang ya. wanginya. Iya, kurang wanginya. Betul nggak? Atau kurang gantengnya, itu yang paling penting gitu. Itu buat laki-laki. Buat laki-laki. Buat perempuan, Buat perempuan, coba yang didengarkan. kepengen tahu jodohnya siapa, Nah, itu ada caranya. ada caranya, Beb. Lebih mudah. Lebih mudah. Modalnya cuma ambil wudhu, Ambil wudhu, pegang handphone, pegang handphone. telepon nomor target. Telepon. Tapi ngamal nelponnya di hari libur, jangan hari kerja. Kenapa, Beb? Telepon, assalamualaikum abangku, hari ini abang kemana? Kalau dia jawab salamnya dan dia katakan sejujurnya, insya Allah ada titik terang. Neng, waalaikumsalam, hari ini abang nggak kerja, hari libur, dan abang nggak kemana-mana. Itu jodoh dia. Karena kata pepatah, jodoh nggak akan kemana-mana. Saya udah serius. Saya udah serius, guys. Saya agak shock gitu dengarnya. Saya udah serius, Masya Allah. Iya bener ya, karena Tapi memang jodoh itu rahasia Allah. ya. Jodoh rahasia Allah. Alhamdulillah ini banyak banget dapat ilmu-ilmu baru. Apalagi teman-teman mungkin pasti baru pertama kali dengerin jodoh, nggak akan kemana-mana. Habib, ini Kita ada. tambahin pesan nih buat yang mau nikah. Oh, ada lagi. Biar nikahnya itu berkah, dia harus paham dulu. Nikah itu kan diambil dari 3 kata. Ya. 3 huruf, nakaha. Nakah. Nun, Nun. kaf, ha kecil. Nun itu menjelaskan makna an-niyah. Ente mau masuk ke jenjang pernikahan, ente tanya dulu diri ente, niatnya untuk apa? Oke. Karena Allah, karena menyempurnakan keimanan kita, atau karena nafsu doang. Kalau niatnya buruk, maka jauh dari keberkahan dan ketenangan. Nggak ada sakinahnya. Oh, niatnya saya mau nikah karena calon mertua kaya raya, Banyak warisan nih. banyak warisan. Mudah-mudahan begitu ijab kabul dia mood. Mudah-mudahan. Niatnya nggak baik, maka nggak ada keberkahan, Nggak ada keberkahan. nggak ada ketenangan. Benar. Betul nggak? Betul. Jadi pastikan tuh niatnya Ya. karena Allah. Karena niat itu menentukan hasil akhir. Yang kedua, setelah niat apa? Kaf. Kaf. Kaf itu artinya kaifiyah. Kaifiyah. Segala sesuatu itu ada aturan, ada tata cara, ada aturan mainnya. Nikah ini memuliakan wanita. Dulu sebelum datang Islam, nggak ada namanya pernikahan. Orang-orang kafir dulu mau dapetin perempuan gampang, diambil, dicomot, dipakai, dipergilirkan, melawan, dikubur hidup-hidup. Nggak ada harga dirinya. Tapi begitu Islam datang, dibikin kaifiyah, aturan. Dan aturan ini, kaifiyah ini memuliakan wanita. Yang tadinya wanita itu murahan, dipakai, dipergilirkan tanpa pernikahan. Tapi begitu Islam datang, Rasul hadir, dibikin kaifiyah. Ente mau nikahin perempuan nggak boleh main comot-comot ya, harus ada wali, harus pakai saksi, harus ada mahar, harus ada ijab kabulnya. Dipersulit, tapi untuk memuliakan wanita. Untuk memuliakan wanita itu. Yang tadinya murah dibikin jadi Eksklusif ya. mahal. Tapi sayang, Nabi sudah berjuang, bermandikan keringat, nyawa jadi taruhannya, mengangkat derajat wanita yang tadinya murahan, dibikin mahalan. Sekarang jadi murahan. Murahan lagi, Masya Allah. Jadi murahan. Mereka berarti tidak menghargai perjuangan Nabi. Padahal dulu mereka murahan loh. Iya, diangkat.
Sekarang mahalan. Ada yang 80 juta kalau nggak salah. 80 juta, kalau di Arab lebih mahal lagi gitu. Nikah lagi. Pengalaman lagi. Sultan Ya. Aduh. Dan terakhir huruf apa? Ha. Ha. Ha itu apa? Hikmah. Hikmah. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pernikahan hikmahnya banyak. Menyempurnakan separuh keimanan. Menghadirkan keturunan. Keturunan. Betul nggak? Memberikan ketenangan. Tenang. Menjadi asbab pintu rezeki terbuka. Oh gitu juga Beb ya? Istanzilur rizqa bin nikah. Oh, Pancing datangnya rezeki itu dengan jalur nikah. nikah. Kenapa ada sultan banyak duit, emas batangan? Karena Ya, istrinya banyak. Jadi semakin banyak istri semakin banyak pintu gitu. Ada yang bilang begitu katanya. Wah, nanti bisa dihujat netizen saya. Ya, Masya Allah, nikah itu ternyata membuka pintu rezeki ya, untuk teman-teman yang ini ya, yang memang Jadi masih jangan belum- takut kalau ada niatnya sudah mantap. Insya Allah rezeki itu bukan di tangan manusia, di tangan Allah. Ya, Nggak usah takut. ya, ya, ya. Hanya waktu nikah nggak ada uang sama sekali, setelah itu habis semuanya. Tapi yakin, ya Allah, nikah ini insya Allah membuka pintu rezeki. Subhanallah, besok datang kontrak, datang semuanya, rezeki yang menghampiri. Masya Allah. Maka kalau niat kita benar-benar baik, bagus karena Allah, nanti Allah hadirkan rezekinya. Teman-teman jangan pernah ragu buat menikah. Segerakan berarti Beb ya, segerakan menikah. Betul. Betul, segerakan menikah. Kalau kita mampu, sudah punya pekerjaan, udah punya gaji, dan kita tidak bisa mengendalikan diri, nikah itu jadi wajib loh. Jadi wajib, bukan Hukumnya sunnah. jadi wajib. Kenapa? Kalau enggak dia bisa tergelincir ke dalam Maksiat, maksiat zina. zina. Betul.